baik Ibu ya. Jadi rencananya Ibu, saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu ini di kelas nanti. Ya, jadi sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, ada beberapa hal yang ingin sampaikan untuk kita lakukan praobservasi dulu sebelum masuk di kelas. Ya, siapa? Oke, jadi yang pertama Bu, dalam praobservasi ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, tanyakan kepada Ibu nih. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti ketika kegiatan pembelajaran di kelas itu apa? Oke, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu ya Pak ya. Untuk materi yang akan saya sampaikan itu mengenai materi matriks di kelas 11 atau fase fase F kelas 11. Untuk tujuan pembelajarannya itu adalah melakukan prosedur untuk menentukan determinan, adjoint, dan inverse matriks berordo 2x2 dan ordo 3x3. Oke, pelajaran matrik itu Bu ya? Iya Pak. Oke, ya matrik ini agak sulit nih Bu kayaknya. Terus Bu, dalam pembelajaran ini, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Oke, pertama dari segi pengetahuan nih Pak, peserta didik dapat mengetahui bagaimana sih prosedur menentukan determinan dan adjoint sebuah matriks berordo 2x2 serta ordo 3x3. Kemudian dari segi keterampilan itu melatih peserta didik dalam bekerja sama serta kreatif dalam menentukan sifat-sifat dari determinan dan inverse matriks berordo 2x2 serta ordo 3x3. Oke, Bu, berarti ada dua aspek Bu ya yang mau dicapai ya. Ya, benar sekali Dari Pak. segi pengetahuannya ada dan keterampilannya ada. Iya. Oke Bu, untuk mencapai tujuan itu, Iya. strategi apa Bu yang dipersiapkan? Oke. Pertama saya harus mempersiapkan dulu nih model pembelajarannya apa serta media pembelajarannya apa. Pertama-tama model yang akan saya gunakan adalah problem based learning atau PBL serta media pembelajarannya adalah LKPD dan Microsoft PowerPoint sebagai alat bantu saya dalam mengajar di kelas. Iya, berarti strateginya yang udah Ibu siapkan ini adalah menyiapkan modelnya itu PBL. Iya. Yang kedua medianya itu berupa LKPD dan PowerPoint Bu ya. Iya. Rencananya Bu, dalam pelaksanaan nanti kapan Ibu rencananya mau dilaksanakan nih? Target saya itu di hari Senin pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Desember 23 ya. Mungkin pas kebetulan di jam itu Bu ya. Iya. Hari Senin ya. Oke. Nah, jadi Bu, mungkin itu yang mau saya tanyakan dalam hal praobservasi kelas ini. Selanjutnya setelah ini nanti saya akan observasi ke kelas di hari Senin sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama Bu. Setelah itu nanti setelah saya amati di kelas kita akan lakukan yang namanya pasca observasi. Nanti akan ada pengajar praktek dari rekan saya yang akan kita bersama-sama nanti melakukan seperti ini. Nah, setelah yang terakhir ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih banyak Pak dalam percakapan kita kali ini. Terima kasih saya dapat mendapatkan ilmu baru yaitu berupa penguatan sebelum saya melakukan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Ya Bu, mungkin demikian Bu percakapan praobservasi kita hari ini. Semoga nanti ketika pelaksanaan kita berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat bertugas Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Jadi hari ini Bu sesuai dengan apa yang kita sepakati kita akan berdialog kembali terkait hasil observasi yang sudah kita lakukan Bu ya. Jadi kan kemarin kan saya udah observasi Ibu di kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Oke, luar biasa tegang ya Pak saya. Karena ini pertama kalinya saya diobservasi sama Bapak gitu kan. Kemarin observasinya berjalan dengan lancar. Terus Bapak juga observasinya oke juga, pengamatannya luar biasa Pak. Oke, makasih Bu ya. Oke. Nah, yang kedua Bu, kemarin kan Ibu kan adalah menyusun tujuan pelajaran Bu ya, terus rencana area yang mau dikembangkan. Menurut Ibu sendiri area yang Ibu kembangkan ini berjalan sesuai rencana atau tidak? Oke. Berdasarkan pengamatan saya nih Pak ya terhadap peserta didik untuk sejauh ini itu alhamdulillah tercapai Pak tujuan pembelajaran kepada peserta didik kita. Anak-anak itu sudah dapat mengetahui apa itu operasi inverse matrix, kemudian determinan matrix, ordo 2x2 dan 3x3. Menurut saya itu tercapai Pak. Oke Bu ya. Terima kasih Bu. Kemarin kan saya juga observasi Bu di kelas Bu ya. Jadi ini saya sampaikan Bu hasil observasi saya di kelas.
Ya, jadi ini saya sampaikan Bu ya hasil observasi saya di kelas bersama Ibu kemarin. Jadi kalau saya menilai dari awal Ibu menyampaikan masuk kelas sampai akhir itu sudah runut Bu, sudah sesuai dengan rencana yang Bu susun. Sudah Ibu rencanakan sudah sesuai. Akan tetapi Bu ada beberapa hal yang Bu menjadi catatan saya ini. Yang pertama itu ketika ada situasi kondisi kelas mulai vakum. Nah, di sini kayaknya Ibu masih masih belum memunculkan supaya kelas itu kembali aktif gitu Bu. Mungkin Ibu nanti perlu tambahkan yang namanya ice breaking. Ya, Ibu siap. pernah kan Bu ya ice breaking ya? Siap. Ya, nanti Ibu bisa pelajari lagi Bu tentang ice breaking bagaimana mengembalikan fokus anak-anak dalam pembelajaran. Itu yang pertama Bu, ice breaking. Terus yang kedua Bu, Ibu juga bisa menyisipkan namanya pembelajaran mindfulness. Apa tuh Pak? Mengembalikan konsentrasi anak ketika belajar. Oke, Seperti siap. itu. Terus yang ketiga Bu terkait dengan strategi, menurut saya sih sudah cocok Bu. Akan tetapi masalah yang Ibu berikan ini kan Ibu bagi menjadi tingkatan, beberapa tingkatan. Oke, siap. Sedang, kemampuan sedang itu Bu, rendah, sedang, yang tinggi gitu. Jadi mereka terbagi. Oke, siap. Permasalahannya seperti itu Bu. Itu sih Bu yang dari saya catatan saya Bu. Oke. Terima kasih Pak untuk masukannya. Sama-sama Bu. Kedepannya Bu, kira-kira apa rencana Ibu nih setelah hasil observasi ini? Oke, berdasarkan hasil observasi Bapak nih ya, yang dapat saya tangkap itu mungkin kedepannya saya bisa lebih mempersiapkan diri lagi mengenai strategi pembelajarannya bagaimana, model pembelajarannya bagaimana, kemudian menambahkan ice breaking dalam proses pembelajaran, kemudian membagi jenis-jenis tingkatan siswa itu kan seperti yang Bapak bilang tadi. Oke, Bu. Mungkin itu Pak rencana saya kedepannya. Nah, Bu Aisyah, ini kan kita sudah di akhir pembicaraan nih Bu ya. Jadi menurut Bu Aisyah, apa sih yang Bu Aisyah dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak sebelumnya. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak Pak atas observasinya, kemudian masukan-masukan Bapak terhadap saya selama proses pembelajaran. Pertama yang udah saya dapat itu strategi pembelajaran saya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian metode pembelajaran saya apakah sudah benar atau kurang tepat. Kemudian bagaimana sih caranya mengaktifkan siswa yang sudah jenuh dalam belajar supaya dia lebih energik lagi gitu Pak. Kemudian merencanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan lancar Bu ya ke depannya. Amin. Dan semoga menjadi guru terbaik di masa depan. Amin, amin Terima Pak. kasih Bu ya. Pak ya, Terima kasih sama-sama. Bu.